Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore ya, karena konten ini dibuat sore hari walaupun uploadnya malam. Sehat-sehat buat Anda semuanya. Saya bawakan tamu istimewa, Siti Mewa kalau saya bilang. Saya ingin belajar banyak dari orang Jawa, tapi kenalan dulu Pak. Kenalan dulu. Pak apa Mbah Pak? Enak ya Pak? Pak saja. Pak saja ya. Nanti dianggap mbah teman. Mbah temenan gitu, orang saya enom ya. Gimana Mas? Konten saya ini bicara banyak tentang keberlimpahan, di mana sebenarnya gini Pak. Untuk mau berlimpah itu bukan banyak gitu Pak ya. Berlimpah itu lebih ke aliran apa ya, ketenangan yang sejati. Mau ada masalah seperti apapun, dia pinter nyikapi masalah. Kalau dari kacamata orang Jawa itu kayak apa sih Pak? Tentang ketenangan itu sendiri, sampai bagaimana nanti kita ngobrol sampai pada metode-metode menuju ketenangan itu sendiri Pak. Coba perkenalan ke diri dulu Pak. Orang nyebut saya namanya Agus. Agus. Cukup Agus saja lah. Cukup bagus saja. Cukup bagus saja. Nggak ada tambahan apa-apa. Nggak usah ditambahin, nggak apa-apa. Ya, itu sudah istimewa itu. Sudah istimewa. Tapi masih menang saya Pak. Hmm. Agus itu AGUS. Ya 4 ya. Kalau saya 5 Pak. PAGUS. Tapi pas 4 ditambah 5 jadi 9 Mas. Oh iya ya. 5 tambah 4 9, iya baru paham saya. Angka 9 itu angka keberuntungan. Angka keberuntungan. Suatu saat kita bahas itu. Coba Angka tertinggi Mas. sekarang bagian jenengan. Pertama tadi nama sudah. Kemudian bagaimana sampean melihat ketenangan dari versi Jawa yang selama ini jenengan pelajari? Ya, ini ketenangan versi saya, karena saya orang Jawa. Belajar ketenangan itu apa sih? Pemahaman saya, Mas. Saya bukan praktisi, bukan ahli tentang itu, tapi saya mencoba mengalami apa yang ada di diri saya sendiri. Tenang, ibaratnya pikiran tidak kacau, tidak sampai orang bilang semrawut, bicara hati juga situ. Rasanya kalau orang Jawa bilang bahasanya adem ayem, seperti itu. Adem ayem ya. Adem ayem. Iya, itu kata kunci itu. Kata kunci tenang. Nah, bicara ketenangan itu sebetulnya kalau versi saya itu ada hubungan atau penyebab sebelum adanya ketenangan itu sendiri. Orang itu bisa tenang kalau dia sendiri, satu menurut saya, orang itu harus ada kesabaran dulu. Sabar. Sabar. Oke, sabar. Orang tidak akan bisa tenang kalau dia nggak ada kesabaran. Itu pasti. Pasti. Jadi bahasanya adalah kesabaran. Nah, kalau bicara sabar sendiri itu sebetulnya harus apa yang dilakukan. Kesabaran itu sebetulnya kalau pemahaman saya itu berhubungan paling vital itu dengan yang namanya nafsu. Oke, sabar ada kaitannya dengan nafsu. Pasti. Oke. Nafsunya apa? Nah, orang ini tidak sabar karena banyak hal. Orang menjadi marah misalnya. Marah karena apa dulu? Ada sesuatu yang diinginkan berhubungan dengan misalkan harta, atau kalau orang Islam menyebutnya itu berhubungan dengan dubiah lah bahasanya gitu. Akan timbul rasa marahnya itu sendiri. Ketika tidak terrealisasi. Tidak terpenuhi atau tidak terrealisasi. Oke. Itu yang berhubungan dengan keduniaan. Ya. Lalu yang kedua itu berhubungan dengan nafsu yang lainnya lagi. Misalkan dengan perut, yang namanya biasanya alwamah. Orang lapar, kadang-kadang emosinya muncul. Lapar emosi. Lapar, tidak terpenuhi itu akan muncul juga sama. Akhirnya yang terjadi apa? Ya tadi. Tidak tenang. Tidak tenang. Karena itu tadi, itu pasti gila. Emosinya muncul, nggak mungkin bisa tenang. Harinya nggak mungkin bisa tenang. Betul. Nah, di saat seperti itu, sebetulnya penyebabnya
Kalau pemahaman saya, itu orang itu kan ada dua, Mas. Yang namanya ada pikiran, ada hati. Pada saat pikiran orang itu lebih dominan daripada hatinya, maka faktor-faktor itu akan muncul. Oke. Ya kan? Permainan pikiran. Orang berpikir kalau saya tidak mendapatkan ini, saya jadi gini. Tidak mendapatkan ini, jadi gini. Matematis ya. Matematisnya kan gitu. Hatinya seperti, pikirannya seperti itu. Itu pasti akan mempengaruhi hatinya. Oh, oke. Betul. Bahkan saudara pun kadang-kadang jadi Musuh. musuh. Kenapa? Karena olahan pikir tadi. Gara-gara uang. Saudara bisa bukan jadi saudara lagi. Iya. Kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang timbul? Yang namanya ketenangan tadi tidak akan. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya orang itu bisa mengalami ketenangan pada saat dia sendiri sudah bisa belajar tentang kesabaran. Pada saat dia bisa mengurangi rasa amarah dan seterusnya nafsunya itu, orang bisa benar-benar menjadi sabar. Pada saat orang sabar, maka dia akan bisa mencapai ke tahap ketenangan. Gerusa-gerusun nggak bisa tenang. Nggak bisa. Oke, saya ambil poin besarnya tadi Pak. Menarik ini Pak. Di awal saja sudah menarik. Poin besarnya adalah di pikiran. Sementara yang sering saya jelaskan, kita memang tidak bisa mengendalikan pikiran itu, tidak bisa. Itu sebuah kebohongan besar. Yang bisa kita kendalikan itu sebenarnya adalah perasaan kita. Yang sebenarnya perasaan itu pun awalnya terkendalikan karena kita bisa mengendalikan nafas. Nah, orang tidak sabar itu loss dari nafas, Pak. Nafas yang benar maksudnya. Orang yang marah itu nafasnya udah nggak stabil. Ya. Akhirnya pikirannya juga nggak bisa terkendali dengan baik. Betul. Makanya, yang namanya ketenangan itu ternyata tidak semudah kita memutarbalikan tangan begini. Padahal kalau rumus keberlimpahan itu yang pertama kali adalah tenang, Pak. Bijaksana menyikapi masalah. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak. Ini kita ngobrol sih, bukan tanya jawab, Pak. Sambil ngerokok, gak apa-apa, Pak. Serius. Pertanyaan berikutnya adalah, ya saya sendiri belajar dari orang Jawa. Karena saya tidak 100% Jawa. Kalau dilihat dari gennya, Pak. Gennya lebih, pertama ayah saya Jawa, ibu saya Madura. Di mana sebenarnya kalau dilihat pada karakter yang kita lihat secara kasat mata ini, dua suku ini adalah dua suku yang sangat bertolak belakang. Satunya dengan kelembutannya, satunya dengan tegangnya, kepanikannya gitu kan. Nah, bahkan ada filosofinya, Pak ya. Kenapa orang Jawa itu identik dengan belangkon dan keris? Kenapa Madura itu identik dengan celurit? Padahal sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan pertengkaran, Pak. Ada. Itu sebuah simbol saja. Iya. Nah, orang Jawa itu mencerminkan akhlak kalau dalam Islam, Pak. Toto kromo. Nah, apa sih yang paling mendasar dari orang Jawa itu sehingga sangat berpegang teguh pada toto kromo? Karena ini akan berpengaruh juga pada ketenangan, Pak. Akhlak. Kira-kira orang Jawa bisa seperti itu? Dulu sejarahnya seperti apa, Pak? Kira-kira, Pak? Saya sendiri juga nggak tahu sejarah secara total. Tapi kalau dari pemikiran saya, kenapa kok orang itu, kalau di Jawa ada istilahnya toto kromo, itu sebetulnya didikan ya. Didikan orang itu ibaratnya tahu tempatnya di mana kita harus menghormati, misalkan kepada siapa, kepada orang yang dianggap ada lebih dari kita. Contohnya seperti itu. Contoh Ada lebih itu macam-macam, lebih tua. Oke. Ada orang yang lebih ahli misalkan kayak gitu. Itu ada santunnya, ada sopan santunnya gitu. Kita dengan teman berbeda dengan kita sama-sama punya teman. Teman kita sebaya dengan teman kita yang usianya berbeda. Cara guru kita pasti akan berbeda juga. Iya, cara bercandanya berbeda. Pasti seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi. Ada ajaran-ajaran yang di dalam itu sebenarnya terkandung di situ. Ada teman kita, contoh sebaya,
tapi dia punya karir mungkin sudah bagus, jadi pejabat lah misalkan kayak gitu. Dengan ajaran Toto Kromo tadi sebetulnya kita itu diajarkan bagaimana kita harus paham selain posisi yang tadi masalah senioritas dan sebagainya, juga tahu di mana kita itu berhadapan dengan rekan kita itu sendiri. Iya, iya. Contohnya pada saat kita di luar boleh ngobrol santai kayak gini, tapi pada saat rekan kita itu ada di instansi mereka, ya kita harus menghormati dia. Iya. Itu contohnya kayak gitu. Ini mana-mananya penerapan di kesehariannya bisa sampai seperti itu gitu, ajaran itu. Jadi maknanya ajaran Toto Kromo di Jawa itu sendiri sebetulnya adalah mengajarkan supaya kita itu tahu orang itu jadi lebih lebih punya wawasan lah, punya wawasan di mana dan kapan kita harus bersikap. Seperti itu arahnya kayak gitu. Maka di Jawa sendiri itu kan ada, kalau bahasa sendiri ada bahasa mulai dari bahasa orang bilang katanya ngoko sampai kromo, ada juga kromo inggil. Oh, ada tahap Tingkatannya. ada tingkatannya. Gitu, betul. Jadi kalau bahasa pergaulan beda bahasa lagi. pergaulan beda. Saya ke orang tua misalkan, saya nggak mungkin bicaranya ngoko. Misalkan, Pak, aku njaluk ini. Enggak. Karena itu dianggap bahwa kamu itu tidak menghormati orang tua. Apa yang harus saya sampaikan? Pak, saya, kalau bahasa Indonesianya saya minta. Tapi orang Jawa itu misalnya saya nyuwun misalkan. Atau dalam kalau orang Jawa. Iya, dalam. Nyuwun. Nah, itu bahasanya itu seperti itu. Ada penempatannya dan ada bahasa sendirinya. Seperti itu. Dan tentunya orang yang di posisi yang kita hadapi tentunya juga akan istilahnya merasa dihormati lah, artinya seperti itu sesuai dengan posisi dia. Nah, di situ hubungannya bahwa sebenarnya Toto Kromo sendiri itu akan menciptakan yang namanya orang itu menjadi senang. Arahnya ke situ. Berbeda orang itu pada saat tua, kita ketemu bahasanya ngoko atau kurang ajar, orang itu di hatinya pasti akan muncul yang namanya kecewa lah, semacam itu. Kok bisa seperti ini? Tapi pada saat penempatan benar, orang ini akan merasa senang. Makna lainnya adalah dengan ajaran Toto Kromo itu kalau kita lakukan, itu orang itu akan bisa membuat senang orang yang kita ajak bicara. Manfaatnya apa? Membuat senang orang lain, otomatis senangnya juga kita sendiri. Membuat senang orang lain, maknanya juga akan membuat kembali ke kita sendiri kan ya. Itu yang berhubungan, sebetulnya ada nilai-nilai seperti itu, tapi ya itu tadi urutannya jadi panjang lebar kayak gitu. Kalau kita mau kaji sebetulnya kayak itu salah satunya. Nah, bagus, sudah mulai agak hangat diskusinya, Pak. Saya dulu pernah dipesankan oleh guru saya. Ini guru saya banget ini. Kalau mau belajar ngaji ke Madura, kalau mau belajar spiritual ke Jawa, ada apa di Jawa itu, Pak, sebenarnya? Walaupun saya harus akui, saya menemukan spiritualitas yang kata orang itu ngajinya ke dalam di tanah Jawa. Jadi orang Jawa itu memang identik, satu tadi kita mulai diskusi dari sabar dan tenang. Itu spiritual banget, Pak. PR pertama untuk masuk ke rumah spiritual, ya sabar dan ikhlas itu, atau sabar dan tenang itu. Nah, orang Jawa, kenapa kok kesannya di Jawa itu siji rumahai para wali, Pak? Jawa itu, Pak. Dan kalau hemat saya, memang di Jawa itu satu, kenapa saya sebut spiritual itu, nunduk nang Gusti Allah. Apa ibaratnya? Benar-benar menunduk apapun yang dia dapat. Alhamdulillah katanya, kan gitu kan. Mereka mengajarkan sebenarnya bersyukur itu kayak apa sih sebenarnya? Bukan hanya teori di lisan alhamdulillah saja, tapi benar-benar dicerna. Makanya dulu orang zaman dulu kalau ngomong A itu jadi, Pak. Apa sih menurut Pak Agus tentang spiritual yang sebenarnya saya tahu Pak Agus belajar itu udah lama. Enggak belajar. Dan yang menjalani lebih tepatnya, Pak. Ngelakoni, lakonono lakonmu, Pak ya.
Nah, ngelakoni atau menjalani spiritual itu menurut pandangan jenengan tentang spiritual itu apa, Pak? Mungkin kita lebih enak kalau diarahkan ke sini, Pak. Bahasanya sih kalau menurut saya ya tidak perlu terlalu tinggi ngomong bicara spiritual atau apa ya. Karena bahasa itu sebetulnya tergantung orangnya sendiri-sendiri apa yang dia mau cari, Mas. Pada saat kita sendiri ingin mencari contohnya tadi ketenangan. Ini apa yang harus saya lakukan gitu loh. Akhirnya dia masuk ke ranah yang tadi mungkin disebut kayak spiritual karena tahapnya adalah belajar ke arah situ. Nah, saya bilang kalau ketenangan itu sebetulnya adanya itu di dalam hati, Mas. Bukan di dalam pikiran, karena di pikiran nggak ada ketenangan sebetulnya. Nggak ada. Ketenangan itu sebenarnya rasa hati. Pikiran orang tenang yang merasakan itu hati sebetulnya, bukan pikiran. Bukan pikiran. Bukan pikiran. Jadi kalau pikiran tenang itu salah memaknai saja. Salah Ya? memanah. Ini bukan pikirannya yang tenang, tapi hatinya yang tenang, tapi melalui pikiran. Karena apa? Pikirannya udah nggak mikir apa-apa, itu hatinya jadi tenang. Nggak ada beban. Nggak ada beban apa-apa, pikirannya jadi tenang gitu. Tapi hati pikirannya begitu bergejolak, hatinya juga ngerasa nggak tenang pasti. Iya betul percaya saya. Hati itu jadi agak gimana lah, ada yang dongkol atau apa, itu kan dari hati semua. Iya, dan pikiran, itu sudah jauh dari ketenangan. Ada dari pikiran. Makanya saya pernah dari simbah saya dulu ngomong, jangan kamu sering-sering dolanan pikir. Jangan sering-sering dolanan pikir. Dolanan pikir, maksudnya? Dolanan pikir itu artinya pikiran ini dimain-mainkan. Oh oke, terus. Karena itu nanti kalau pikiran sudah dimain-mainkan, akan muncul sesuatu yang namanya, kalau pemahaman saya itu namanya perasaan. Perasaan itu munculnya dari permainan pikiran dulu. Perasaan berbeda dengan rasa, Mas. Kalau rasa itu kan munculnya dari hati. Tapi kalau perasaan itu hasil olahan pikiran yang mengkontaminasi hati itu jadi perasaan. Jadi akan ada sedikit berbeda. Oke. Itu pemahaman saya. Mas, ya, metu, dengan kita menahan ya namanya pikiran itu tidak seperti tadi bermain pikir atau bahkan ngumboro pikir. Kalau ngumboro pikir itu ibaratnya kayak pelesir pikir. Pelesir pikir itu ibaratnya orangnya ada di sini, pikirannya ada di luar kota, ada di Jakarta, di mana pikirannya. Nah, pada saat pikiran itu memikirkan sesuatu, ketemunya dengan sesuatu yang menyenangkan, maka dia akan jadi perasaan yang muncul itu, perasaannya. Itu akan perasaan yang senang. Tapi sifatnya itu nggak permanen. Nggak permanen. Saat itu juga. Pada saat dia terjaga dari tadi, ya sudah kembali ke aslinya tadi. Oh, oke. Jadi sifatnya nggak permanen. Tapi pada saat dia pikirannya lari ke sana, ketemu sesuatu yang jelek. Misalkan dia membayangkan ini akhirnya ketemu musuhnya misalkan. Apa yang terjadi perasaannya? Marah. Mangkel. Oh. Itu kan hasil permainan pikiran sendiri. Apa bahasa Simbah tadi? Terus ngapain? Itu pelesir pikir. Pelesir pikir. Ya, atau ngumboro pikir. Jadi pikirannya dibawa kemana-mana. Ya dia nih. Ngapain? Gitu. Harusnya. Kalau pesan dari Simbah itu, nang di rogomu, di situ pula ono pikiran lan hatimu. Jadi pada saat ragamu ada di sini ini, pikiranmu dan hatimu ya ada di sini. Ojo raganya ada di sini, tubuhnya di sini, tapi pikirannya nggak di sini. Ya, efek buruknya kalau kita ngobrol ini nggak nyambung. Nah, pada saat kayak itu tadi, dia ketemu hal baik, senang. Ketemu hal jelek, ini. Padahal itu kan cuma pikir. Cuma di pikiran. Cuma di pikiran, bukan nyata. Bukan ke realita. Jadi sekarang kadang-kadang orang itu saya berpikir besok itu dapat gini. Oh, senang. Masih di pikiran, Pak? Masih di pikiran. Besok apakah seperti itu? Belum tentu. Sama. Besok berpikir, waduh besok itu gini, besok itu waduh. Apakah besok seperti itu? Enggak juga. Jadi kenapa harus dipikirin besok? Kan itu. Jadi yang membuat kacau kehidupan kita masing-masing ini pikiran kita. Di sini, saat ini, pikiran, tubuh, dan rasamu. Betul. Kalau dalam ilmu itu disebutnya present now. Ya. Hadir utuh sekarang, saat ini, di sini. Sama dengan orang itu ngomong, kalau ini saya nggak tahu, itu pemahaman saya aja. Pernah orang ngomong saya, kakek saya juga bilang gitu. Namanya urip, hidup.
hidup itu ya itu tadi, bukan kemarin, bukan tadi, bukan besok. Yang dikatakan hidup itu Ya sekarang ini. Ya sekarang ini namanya hidup. Apa tahu nanti 5 menit lagi sudah nggak ada. oh ini ilmu banget nih Pak. Iya kan. Ngomong yang tadi 5 menit yang lalu sudah lewat, jangan dibahas. Makanya kalau kita itu tahu hidupnya saat ini, ya udah. Kamu mau hidup enak atau tidak kan bahasanya jadi gitu. Iya saat ini Pak. Ya mau sekarang ini ya udah. Bikin seneng aja. Itu yang Bahasanya. Nah kalau orang sudah kembali kayak gitu, itu akhirnya tadi sedikit-sedikit akan melangkah ke namanya ketenangan. Sehingga orang ini tidak berpikir ngapain saya harus berpikir jelek, ngapain saya harus membuat ruwet. Nah ya, wong saya pikir ruwet, besok juga tahu ruwet atau tidaknya belum tentu. Makanya Siapa saya pernah bilang bahwa apa yang kamu takutkan itu hanya sebatas ilusi pikiranmu saja. Waktu itu dibagi 3 masa. Ini saya pecah Pak, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Betul. Masa lalu itu identik dengan penyesalan. Masa depan identik dengan kekhawatiran. Takut nggak terjadi. Yang hilang itu yang masa sekarang. Padahal untuk merubah masa depan itu menikmati apa yang ada sekarang. Nah, itulah. Kan kita ada ajaran juga, bahasanya kan gini, mungkin di versi agama manapun kan gitu. Kalau kita ada Tuhan, kalau saya kebetulan juga Islam, ngomong ada Allah gitu. Ada bahasa, percaya nggak kamu dengan Allah? Secara tekstual percaya. Secara dohir katanya, nggak tahu hatinya. Itu artinya orang pun juga ngomong itu percaya. Tapi ada satu tekanan, apakah kamu sudah bisa mempercayakan kepada Tuhan? Kalau orang percaya belum bisa mempercayakan, ya ibaratnya ya masih mungkin 50% atau kurang. Nah, maknanya adalah yang tadi kata-kata mempercayakan. Kalau orang itu sudah bisa mempercayakan, berarti ketenangan tadi arahnya juga ke situ. Mempercayakan. Kalau bahasa saya menyerahkan sama nggak Pak? Menyerahkan sih ya bolehlah, hampir mirip ya. Tapi beda lagi, menyerahkan itu orang kan sudah istilahnya kayak ke arah pasrah ya. Pasrah gitu. Kalau itu artinya mempercayakan itu artinya sudah bisa percaya, dan mempercayakan artinya kita itu 100%. Oh, untuk menutupi 50% tadi. Akhirnya orang ini akan mengikis yang namanya khawatir. Oh iya, dalam Islam sebutnya was-was tuh. Yang maha penjaga, yang maha segalanya, kok kalau orang sudah bisa mempercayakan. Tapi apakah itu mudah? Sulit. Tapi kalau kita tahu arahnya ke situ, ya kita harus mau belajar. Karena tadi, orang khawatir itu kenapa? Karena permainan pikiran. Hanya di pikiran? Ya dah, munculnya khawatir kan di situ. Ayo coba kasih contoh, pasti arahnya ke situ. Iya. Besok gini dipikir lagi. Nanti khawatirnya gini, ya itu. Tapi kalau sudah merelakan kepada yang Maha Kuasa, ya Allah, kayak simbah-simbah kita dulu. Ya. Udah jalannya aja. Lakonon. Bahasanya kadang-kadang Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur. Urip iku ya saiki. Urip ya saiki. Hidup itu ya sekarang. Bukan tadi, bukan besok. Jangankan besok, bukan nanti. Bukan kemarin, bukan tadi, bukan besok, bukan nanti. Sekarang ya. Makanya kalau ada simbah pesan, nek kowe arep dadi atau kowe pengen berbuat baik, ojo ditunda, ya sekarang. Kalau kebaikan yang muncul jangan ditunda. Jangan ditunda, karena itu tadi. Ya udah saiki kok. Masa mau tunda 1 jam lagi? Iya.